Halo semuanya, Nazwa di sini siap mendengarkan curahan hatimu. Balik lagi bersama konten YouTube Nazwa Yuliana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu berjudul Bridge of Understanding, Deep Talk with Parents, membangun hubungan yang harmonis dan penuh arti. Ngomongin tentang deep talk, kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia langsung, artinya adalah berbincang mendalam. Namun dalam konteks ini adalah berbincang mendalam antara orang tua dan anak. Pernah gak sih kalian berada di posisi ketika ingin bercerita sesuatu kepada orang tua nih, tapi ada sesuatu yang mengganjal? Sesuatu yang mendorong kalian untuk bercerita atau justru mendorong kalian untuk mundur agar tidak bercerita. Nah, sesuatu itulah yang akan dibahas pada kesempatan video kali ini. So, stay tuned! Beberapa hari yang lalu, aku mendapatkan email dari salah satu subscriberku. Dia mengatakan kalau misalnya selama ini dia kesulitan untuk bercerita kepada orang tua, melakukan deep talk dengan orang tua. Alhasil, teman adalah tempat baginya untuk menceritakan segala hal yang dia alami. Wah. Apa gak bahaya kalau keseringan bercerita kepada teman? Khawatirnya teman ini gak bisa jaga rahasia kita. Nah, itulah. Maka dari itu, dengan orang tua, dia malah justru asing. Gimana nih menurut kalian? Pernah juga merasakan? Menurutku, pasti sih beberapa di antara kalian juga merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, aku berinisiatif nih untuk membahas tentang hal yang menarik ini. So, Nazwa di sini siap mendengarkan curahan hatimu. Cekidot kita ke pembahasan selanjutnya. Subscriberku tercinta, sebenarnya konsep deep talk itu bukan hanya tentang mendengarkan ketika orang lain berbicara, namun kita juga harus bisa merasakan dan memahami apa yang dialaminya. Oleh karena itu, penting sekali untuk deep talk bersama orang tua, karena di masa-masa krisis identitas seperti kebanyakan remaja alami, butuh pendampingan dari orang tua untuk mengarahkan bagaimana sih ke depannya. Kalau misalnya kita kebanyakan atau sering deep talk bersama dengan teman, mending kalau temannya udah dewasa. Kalau sama-sama umurnya seperti kita, apa gak bahaya tah? Oleh karena itu, disitulah letak pentingnya deep talk bersama dengan orang tua agar kita bisa diberikan bimbingan. Dalam kehidupan yang semakin sibuk dan penuh tantangan, penting bagi setiap anggota keluarga untuk menyadari bahwa fondasi kuat dari hubungan keluarga terletak pada komunikasi mendalam. Komunikasi bukan hanya sekedar pertukaran kata-kata, melainkan jalan menuju pemahaman yang lebih dalam antara orang tua dan anak. Melalui komunikasi mendalam, kita dapat membangun koneksi emosional yang kokoh, memecahkan konflik dengan lebih efektif, dan menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kebersamaan. Nah, sudah jelas kan? Kali ini kita masuk ke bagian terpenting, yaitu mengapa banyak sekali anak-anak yang lebih memilih untuk deep talk bersama dengan temannya daripada orang tuanya sendiri. Mari kita identifikasi apa aja sih tantangan atau alasan anak-anak ini untuk bercerita dengan temannya daripada orang tuanya. Mari kita lanjut. Yang pertama adalah perbedaan generasi. Iya, aku tahu kalian itu generasi Z, sedangkan orang tua kalian generasi sebelumnya. Terkadang memang perbedaan generasi ini bisa menciptakan kesenjangan pemahaman, entah itu karena gaya komunikasi, nilai, ataupun pandangan hidup yang berbeda. Si mama mah belum apa-apa, udah judge ini nggak baik, padahal kan nggak tahu dibalik itu semua gimana. Hayo, pernah ngomong gitu? Pernah kan? Udah ngaku aja. Iya, hal yang umum ya, pasti semua anak juga mengalami perbedaan pandangan mungkin ya. Nah, itulah disinilah generasi Z kali
kalian nih untuk menjelaskannya secara detail dan terperinci kepada orang tua. Mungkin ada beberapa orang tua yang ketinggalan zaman nih, makanya nggak tahu maksud kalian itu apa. Cobalah generasi Z ini menyampaikan secara langsung, secara detail, secara rinci, agar orang tuanya itu bisa paham apa sih maksud kalian, agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Coba dulu aja. Kedua, kesibukan dan waktu terbatas. Gimana mau cerita? Orang tuanya aja sibuk dengan urusannya masing-masing. Iya, aku tahu. Semua orang tua juga pasti sibuk. Nah, disinilah coba kalian untuk memahami kesibukan mereka. Kalau misalnya tahu mereka sibuk, keep dulu cerita itu. Nanti kalau misalnya ada momen yang tepat, bolehlah kalian ceritakan. Mereka sibuk, tapi bukan berarti tidak memiliki waktu untuk mendengarkan curahan hati kalian kan? Cari momen yang tepat supaya bisa memahami dan mendengarkan satu sama lain. Ketiga, ketidaksepakatan pandangan. Ada kalanya orang tua dan anak itu memiliki pandangan yang berbeda, baik itu tentang pilihan karir, keputusan, ataupun lainnya. Biasanya anak-anak suka ngomong gini nih. Si mama mah, aku pengennya A, tapi kok malah dipilihin B. Justru disinilah waktu kalian untuk merayu orang tuanya dengan baik. Komunikasikan dengan baik. Apa sih sebenarnya keinginan kalian? Nanti kalau misalnya hal tersebut berhasil, pasti orang tua akan mengikuti keinginan anaknya. Orang tua memang terkadang bisa memaksakan apa yang mereka inginkan. Namun jika anaknya itu benar-benar tidak ingin dengan apa yang mereka inginkan, tidak jarang orang tua juga bisa mengikhlaskan dan memberikan kesempatan anaknya untuk mengambil keputusannya sendiri. So, jangan putus asa, terus mencoba, semangat. Keempat, kurangnya keterbukaan emosional. Beberapa orang tua dan anak mungkin memiliki emosional yang saling tertutup satu sama lain. Jadi kalau misalnya si anak mau cerita kepada orang tuanya, berasa segan dan berasa mau cerita sama doi, malu-malu kucing. Namun jangan khawatir. Coba kalian untuk membiasakan diri agar bisa terbuka secara emosional dengan basa-basi dulu aja. Misal, contoh nih, Mama, udah makan belum? Pasti mamahnya langsung jawab gini, tumben nanya udah makan, mau apa? Mau dibeli apa? Udah ketebak. Karena apa? Karena biasanya tuh anak-anak seperti itu nanya karena ingin ada sesuatu yang dibeli gitu. Jadi pas ada maunya doang. Maka dari itu mulai dari sekarang coba biasakan untuk basa-basi itu jangan cuma ada maunya doang, tapi ya karena ingin terbuka aja satu sama lain. Kelima, komunikasi satu arah. Pernah nggak sih kalian ingin bercerita nih, melakukan deep talk nih dengan orang tua, tapi malah kok orang tua yang mendominasi ketika kita deep talk tersebut? Jadi kita yang malah banyak mendengarkan, bukan didengarkan. Pernah merasakan hal yang demikian? Kalau pernah, coba lakukan hal ini. Ketika orang tua bilang, Mama dulu pernah ngalamin itu, tapi ketika Mama melakukan ini, kelar tuh masalahnya. Coba kalian jawab seperti ini, Mah, zaman dulu dan zaman sekarang itu jauh berbeda. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, bukan zamanmu. Karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman mereka dan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Jadi, kita harus menyesuaikan zaman atau saat ini. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Pasti langsung diseleding. Karena mereka merasa, kok nih anak kurang ngajar, bisa-bisanya ngajarin gitu kan. Coba awalnya kalian ngomong kayak gini, Mah,
Seperti yang disampaikan oleh dosen agama, beliau mengatakan bahwa ketika kita ingin mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, ajarilah anak-anak sesuai dengan zamannya, bukan zamanmu. Sesungguhnya mereka hidup di zaman mereka dan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Kalau misalnya ngomong kayak gitu kan auto orang tuanya bangga dong, karena tidak sia-sia nih anak gue kuliahin gitu, aku kuliahin ternyata ada hasilnya, sampai omongan dosen aja bisa diingat gitu kan. Semua itu tentang komunikasi yang baik. Coba komunikasikan dengan baik supaya tidak salah paham gitu orang tuanya. Bukan disangka ngajarin, tapi kita memberikan informasi yang sebelumnya mungkin orang tua tidak mengetahuinya. Seperti itu, coba deh, pasti manjur. Keenam yaitu miscommunication atau salah paham. Baru aja disinggung tentang salah paham itu tadi. Makanya komunikasikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Betul apa betul? Nah, itulah beberapa alasan mengapa seorang anak itu enggan untuk bercerita kepada orang tuanya. Dari sekian banyak alasan yang ada, 1000 alasan setiap kali ku ajak jalan. Ada saja alasan kau tolak aku dengan senyuman. Kita kembali ke laptop. Dari sekian banyak alasan yang ada, sebenarnya hanya ada satu alasan, yaitu miscommunication. Maka dari itu, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi miscommunication ini? Mari kita bahas. Yang pertama, aktif mendengarkan. Jadi kalau ada salah satu pihak nih, baik orang tua ataupun anak, kalau lagi ngomong, jangan dipotong, dengerin dulu aja. Nanti kalau udah selesai berbicaranya, barulah kita berbicara juga. Jadi nggak salah paham kan? Kedua, bertanya. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita masih terganjal nih, sebenarnya maksud si mama itu apa sih? Atau sebenarnya maksud anak aku ini apa sih? Coba tanyakan gitu. Jangan dipendam. Pada saat itu juga tanyakan. Nih kalau anak aku kasih tahu, tanyakan pada saat itu juga, jangan dinanti-nanti. Karena kan orang tua biasanya pikun ya. Jadi harus kita tanyakan pada saat itu juga. Ketiga, klarifikasi dengan bahasa yang jelas. Kalau lagi deep talk, coba ngomong bahasa yang jelas. Jangan pakai bahasa gaul. Orang tua, mungkin ada orang tua yang modern gitu, paham. Tapi kalau misalnya orang tua yang kurang gaul kan jadi nggak paham nih maksud anaknya apa. Jadi cobalah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, supaya orang tua itu paham maksud anaknya. Keempat, menggunakan ekspresi wajah. Kalau misalnya ceritanya sedih, pakailah mimik yang sedih. Paling ujung-ujungnya gini, udah jangan sedih-sedih. Ini uang mama kasih jajan ke sana ke Swarovski untuk beli berlian. Waduh. Itu mah impian semua anak ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau dikasih ya kita terima. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi intinya gunakan mimik wajah yang mendukung cerita kita. Seperti itu intinya ya. Kelima, hindari asumsi. Belum apa-apa udah dijudge. Kalau yang kita pengen itu nggak baik lah. Kalau yang kita ceritakan itu, waduh ini kenapa-napa lah. Nah cobalah untuk dengarkan dulu sebelum menghakimi gitu. Jadi jangan dijudge dulu nih sebelum kita tahu cerita fullnya seperti apa. Dan terakhir, kesabaran adalah kunci dari mengatasi miscommunication. Udah, sabar dulu aja. Elus dada. Ya namanya juga orang tua ya. Kalau misalnya dijelasin tapi nggak paham-paham, ya kita pahami dulu aja gitu. Sabar dulu aja. Nanti lama-kelamaan kalau misalnya kita ceritakan nih secara detail, pasti bisa paham kok. Tenang gitu ya. Jadi intinya sabar dulu aja. Oke manis? Dengan melakukan strategi-strategi ini, harapannya dapat mengatasi miscommunication itu tadi dan bisa meningkatkan komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Amin, semoga tercapai ya.
Peran empati dalam meningkatkan pemahaman antara orang tua dan anak. Memang apa sih itu empati? Empati adalah suatu keadaan di mana kita bisa memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain. Jadi, seberapa penting sih empati dalam konteks ini? Mari kita bahas. Pentingnya empati. Empati memungkinkan orang tua untuk memahami perasaan, pandangan, dan pengalaman anak dengan lebih mendalam. Dengan merasakan dan memahami perspektif anak, orang tua dapat menghindari konflik yang disebabkan oleh ketidakpahaman. Menunjukkan empati kepada anak dapat membangun kepercayaan. Empati dapat memotivasi orang tua untuk memahami dan merespon kebutuhan anak dengan lebih baik. Melalui empati, orang tua dapat memperdalam hubungan emosional dengan anak. Lalu, bagaimana cara kita untuk bisa berlatih mengembangkan empati? Yaitu praktek meditasi bersama dengan fokus pada empati. Mintalah anak dan orang tua untuk membayangkan diri mereka berada dalam sepatu sama lain dan merasakan perasaan dan pengalaman dari sudut pandang yang berbeda. Buat daftar pertanyaan terkait perasaan dan tanyakan kepada anggota keluarga. Kemudian, cara menciptakan lingkungan yang mendukung percakapan terbuka dan jujur. Mulailah membuka saluran komunikasi sejak dini. Anak perlu merasa nyaman dan terbiasa berbicara tentang perasaan mereka sejak usia muda. Tanamkan nilai-nilai keterbukaan dan kejujuran dalam keluarga sebagai landasan utama. Jelaskan pentingnya berbicara terbuka dan jujur satu sama lain. Pentingnya mendengarkan tanpa menghakimi. Mendengarkan tanpa menghakimi memungkinkan kita untuk memahami pandangan dan perasaan orang lain dengan lebih baik. Ini membuka pintu untuk perspektif yang lebih luas. Tanpa sikap menghakimi, kita menciptakan ruang di mana orang merasa nyaman untuk berbicara terbuka. Hal ini penting dalam membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Mendukung pertumbuhan bersama. Komunikasi yang baik menciptakan lingkungan di mana setiap anggota keluarga merasa nyaman untuk berbicara terbuka tentang perasaan, ide, dan tantangan pribadi. Ini membangun keterbukaan yang mendukung pertumbuhan individu, terjalin hubungan yang harmonis tanpa ada rahasia satu sama lain, dan jika ada permasalahan maka dipecahkan secara bersama-sama. Pentingnya deep talk dalam hubungan orang tua dan anak. Deep talk dapat membantu seorang anak untuk menyelesaikan masalahnya. Selain itu, bisa membuat sebuah keluarga semakin harmonis. Kemudian, deep talk juga dapat membantu orang tua bisa memahami apa yang diinginkan oleh anaknya. Jadi, bersama deep talk kita bangun hubungan yang harmonis. Nah, bagaimana subscriber Kurtis Cinta? Apakah sudah clear dengan deep talk ini? Sudah clear ya, karena aku sudah menjelaskannya secara panjang dan lebar gitu. Jadi, kalau kalian yang ingin mencurahkan hatinya atau ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang kalian hadapi, Najwa di sini siap mendengarkan curahan hatimu. Kirimkan cerita kalian di email yang aku tulis di description box ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, Najwa Yuliana dan My Teddy Bear pamit undur diri. See you di next video. Bye bye. Bye 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 bye.